Dah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Jamaah dimanapun berada, tetap semangat. Hati milik Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang memiliki hati, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Kokohkan hati kami dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Kadang kita bangun tidur, tidak ada angin, tidak ada hujan, kita susah hati. Semua ada, makanan ada, badan sehat, tapi susah hati. Karena sebenarnya hati bukan punya kita, punya Allah. Ada orang menghilangkan susah hati dengan musik. Ada orang menghilangkan susah hati dengan narkoba, na'udzubillah, dengan khamar. Kita menghilangkan susah hati dengan meminta kepada yang punya hati. Hati, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Maka minta kepada Allah. Cara minta kepada Allah dengan istighfar, dengan sholawat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan mendengar tausiah, dengan banyak-banyak bersedekah. Jadi momen duduk di rumah itu adalah salah satu cara sebenarnya untuk menenangkan hati. Baik, kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah yang terkumpul selama beberapa tempat tausiah yang tidak terjawab. Kami bawa itu semua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sepasang suami istri sama-sama kerja, tapi penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Bolehkah zakat fitrah dibayarkan pakai uang istri? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri sa'an min tamrin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, satu sa'. Satu sa' itu ukuran 4 mud. 4 mud, satu sa'. Likulli, untuk semua muslimin, muslimat, saghirin wa kabirin, anak kecil maupun orang tua. Nah, bagi kepala rumah tangga, suami membayarkan zakat fitrah dirinya, istrinya, anaknya. Orang-orang yang berada di bawah. Kalau ibunya, ayahnya serumah dengan dia tidak mampu, maka dia juga ikut membayarkannya. Nah, sekarang gaji istri besar, suami gajinya pas-pasan. Bagaimana? Istri memberikan uangnya kepada suami. Nanti suami bayar zakat fitrah. Memberikan uang itu bisa dalam bentuk pinjaman, bisa dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk hibah. Nah, jadi dia berikan, nanti suaminya membayarkan zakat fitrah kepada fakir miskin. Ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah istri saya, ini zakat fitrah anak saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang proses menghatamkan Al-Quran. Namun di tengah perjalanan ada ikhwan, berarti seorang perempuan sedang tahfiz Al-Quran. Di tengah perjalanan ada seorang ikhwan datang melamar. Nanti saya ingin berkomitmen menyelesaikan pendidikan saya. Bolehkah menolak lamaran dengan alasan tersebut? Tidak ada laki-laki melamar perempuan langsung. Laki-laki melamar perempuan melalui walinya. Nanti yang mengambil keputusan menerima atau menolak itu adalah wali. Wali bermusyawarah dengan anak perempuan. Idza ja'akum man tardawna dinahu, wahai para wali, kalau datang kepadamu seorang laki-laki, kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah anak perempuanmu ini dengan dia. Idza taf'aluhu, kalau itu tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar. Hai laki-laki yang mau meminang anak gadis saya, iya, saya sudah musyawarah dengan anak gadis saya, dia sedang proses penyelesaian khataman, dia mau fokus dulu. Kamu mau nggak nunggu? Wah, saya nggak sabar nunggu Pak, saya maunya langsung hari ini minang,
minggu Ahad depan langsung mau walimah. Kalau begitu berarti cari yang lain. Jadi tidak, Islam itu tidak ribet, tidak jelimet, tidak payah, tidak sulit, tidak susah. Yassiru, beri kemudahan, wala tu'assiru. Mohon maaf. Berarti ada yang lain. Nah, tapi kalau kata dia, saya siap menunggu sampai dia, berapa lama nih proses hatam? Pak Kiai, ini kalau ngafal ini berapa lama nih? Ya insya Allah dalam 6 bulan ini insya Allah hatam. Nah, tunggulah 6 bulan. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah antara yang Minang, yang wali, dan perempuan yang dipinang. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada orang-orang baik ini, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dan pencerahannya agar membangun semangat mahasiswa semester akhir yang mulai lelah dan pasrah akan keadaan. Semester akhir, semester 7, semester 6 KKN akhir, semester 7 materi terakhir, semester 8 menulis skripsi. Kenapa lelah? Padahal justru setelah S1 ini S2 lagi, setelah S2 S3. Saya dulu kuliah, saya juga dulu belajar. Justru di dinding kamar tuh saya buat poster besar-besar, gambar pintu masuk kota Meknes, Maroko. Saya dapat dari majalah, saya tempel. Selesai S1 ini, saya akan S2. Jadi tidak ada istilah lelah. Jadi kalau lelah, tawaran pertamanya mesti tinggi. Tawaran pertama mesti 100. Dapat 90, alhamdulillah. Tapi kalau tawaran pertamanya udah 10, mau ditawar berapa lagi? Tawaran pertamanya mesti 100, tinggi. Harus S3. Dapat S2, alhamdulillah. Jadi ini baru semester akhir, semester 7 sudah down. Gimana mau ambil master? Gimana mau ambil PhD? Oleh sebab itu terus bangkitkan semangat. Islam, kita berpikir jangan terlalu kuliah, tamat, nikah, punya rumah, punya mobil, punya anak, selesai. Tidak seperti itu cita-citanya. Cita-citanya yang pertama menolong agama. Jadi yang di fakultas hukum harus mesti ambil master, harus ambil PhD. Nanti setelah selesai dia akan jadi dosen di Pasca. Harus buka lembaga bantuan hukum. Masih banyak saudara-saudara kita miskin yang tidak bisa bayar pengacara, harus jadi lawyer. Yang di fakultas kedokteran harus buka bagaimana dulu ketua bulan sabit merah. Kalau dia operasi 3, yang satu ini gratis. Bagaimana sekian penghasilannya dokter spesialis itu untuk menolong saudara-saudara di Palestina, buat sumur bor. Jadi berpikirnya jangan terlalu simpel. Nah, lihat umat ini, pergi ke kampung-kampung di pedalaman. Bagaimana kesulitan di sana. Bangkitkan semangat. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya kalau kita melaksanakan kurban tapi kita belum melaksanakan akikah? Sudah kita bahas dalam buku 33 tanya jawab kurban. Akikah tanggung jawab orang tua kita terhadap kita. Akikah tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Tapi tidak wajib. Akikah paling tinggi hukumnya sunat muakkad. Kullu mauludin, setiap anak, rahinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu, disembelihkan kambing untuknya yauma sabi'i, hari ke-7. Yuhlaqu, dicukurkan rambutnya, wa yusamma, potong kambing, cukur rambut, kasih nama yang baik-baik, hari ke-7 menebus anak. Akikah tanggung jawab ayah terhadap anak. Sedangkan kurban tanggung jawab pribadi terhadap diri sendiri. Setelah saya mampu, punya uang, maka saya berkurban. Menurut mazhab Hanafi wajib. Menurut mazhab Syafi'i sunat muakkad, Hambali sunat muakkad, Maliki sunat muakkad. Oleh sebab itu tidak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Jadi kalau dulu lahirnya tidak diakikahkan, sekarang dia mampu, dia berkurban. Jadi tidak ada alasan kenapa kamu tidak berkurban. Karena saya dulu kecil belum akikah. Ini enggak benar. Tidak ada ulama berpendapat demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Jika suami berzina dengan wanita lain, apakah berdosa jika istri tidak memaafkan suami dan wanita lain itu selingkuhannya? Az-zaniyatu waz-zani, seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk dia 100 kali kalau belum menikah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki ini suamimu ini yang sudah menikah ini, wasy-syaikhatu seorang perempuan, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, maka dikubur badannya setengah dalam tanah, habis itu dilempar batu sampai mati. Jadi suamimu itu bukan dimaafkan, tapi dilempar batu sampai mati. Ini pertanyaannya, berdosakah saya tidak memaafkan dia? Dia bukan dimaafkan, dia dilempar batu sampai mati. Maka kamu, istri, kalau suamimu selingkuh berzina, kamu lapor ke wali. Nanti walimu yang akan memanggil suamimu yang berzina itu supaya diberitahu, supaya diputuskan hubungannya. Karena dia sudah melakukan dosa besar. Mungkin secara negara dia sudah berbuat jahat, perselingkuhan. Tapi secara agama, maka tidak ada maaf-maafkan. Kalaulah maaf selesai dosa, maka tidak ada hukum potong tangan, tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum cambuk, semuanya dimaafkan. Islam itu memang ada akhlak, ada maaf, ada jangan marah, ada sopan santun, ada tata krama. Tapi Islam juga ada hukum. Islam itu 3. Yang pertama akidah, yang kedua hukum syariah, halal, haram, makruh, mubah, wajib, sunat, sunan muakkad. Yang ketiga akhlak, ridha, qanaah, tawakal. Ini dia sudah buat dosa. Dia sudah bertobat, Ustaz. Dia sudah bertobat, dia mengatakan dia tobat, dan sekarang dia memperbaiki tobatnya, dia minta maaf. Terserah, kalau kamu maafkan, bisa terima, maafkan. Saya tidak bisa maafkan, lapor ke wali, nanti wali akan menggugat dia ke pengadilan. Hidup ini singkat. Jangan sampai hidup yang singkat ini gara-gara masalah ini lalu berefek kemana-mana, tersiksa sampai mati. Dan setelah mati, apa yakin setelah mati akan dapat kebaikan? Oleh sebab itu maka hidup singkat ini isi dengan yang baik-baik, yang musing-musingkan kepala hindarkan, jauhkan, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang istri mau berhijab tapi suaminya melarang, apa hukumnya? Yang nyuruh berhijab itu Allah. Yang melarang ini manusia. Yang menyuruh berhijab itu Khaliq. Yang melarang berhijab ini makhluk. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Ini bahaya. Ini akidahnya rusak. Dia sejajarkan antara Khaliq dengan makhluk, suami dengan Allah. Hei suami, yang nyuruh aku berhijab ini Allah. Hidupmu, matimu. Lagi-lagi istri tidak bisa bicara depan suami karena dia yang berkuasa, dia yang ngasih nafkah, dia yang ngasih belanja. Lalu ngelapornya kemana? Ke wali. Walinya siapa? Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 orang wali manggil, hei suami. Tapi dari awal ini memang udah salah setting. Dari awal kan kenapa dia bisa? Oke lah, mungkin dulu belum hijrah, sekarang sudah hijrah. Ini berhijab ini wajib hukumnya. Kenapa kamu larang anak kami, ponakan kami, cucu kami berhijab? Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Aris Andrini. Bagaimana caranya mendidik anak perempuan yang sudah mengalami masa pubertas atau sudah masuk masa remaja, penuh dengan pemberontakan dan rasa ingin tahu yang besar? 7. 7 pertama bermain-main. 7 pertama ya anak-anak lari-lari, lompat-lompat. 7 kedua mulai 7 kedua dari 7 ke 14 mulai serius. 7 ketiga 14 ke 21 dia seperti bersahabat, seperti berteman, berkawan. Ajak dia ngobrol.
Oleh sebab itu dengan bahasa mereka, kalau kita tidak mampu, siapa kira-kira tempat dia curhat orang lain? Jangan dibiarkan dia dekat dengan pacarnya. Jangan sampai dia lebih dekat pada orang lain daripada ayahnya, daripada ibunya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka anak-anak ini kalau di kampusnya ada rohis, ada pengajian tentang akhlak, ada komunitas. Di Bandung komunitas Ustadz Hanan At-Taqi, di Kalimantan Barat ada komunitas Ustadz Luqman, di berbagai provinsi ada komunitas hijrah, biker, subuhan, ada komunitas hijrah, ada hijabers. Nah ini dia harus berjamaah, karena jamaah itu besar pengaruhnya terhadap dia. Dia punya grup WhatsApp, dia punya grup, dia ada pengajian. Nah, ini mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam, tapi lingkungan dia yang seusia dengan dia ini diarahkan dia ke sana. Man ala salasa banatin, seorang ibu, seorang ayah yang tetap mendidik anaknya. Ala dia kasih makan, dia kasih pakaian, dia berikan perhatian. Kemudian wa addabahu fa addabahu, dia didik dengan pendidikan yang baik. Wa zawwajahu, nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihi, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga bagi. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah muak. Sampai kapan saya mendidik ini? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari dulu kita timang, kita gendong sampai ke liang lahat. Berapa banyak orang tua memandikan anaknya 2 kali. Dulu dimandikan waktu kecil dengan manja, dikasih sabun. Sekarang dia juga yang memandikan jenazahnya. Ustaz Somad, ini ibu-ibu usianya 80 tahun, dia sudah tua. Dia memandikan anaknya 2 kali. Dulu saat kecil, dia yang mandikan. Sekarang jenazahnya, dia juga yang mandikan. Orangnya tegar. Jadi dengan anak ini 2 saja. Kalau kita dulu mati, dia yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Tapi kalau dia duluan mati, kita juga membisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. 2 kali kita bisikkan ke telinga dia. Dulu waktu dia lahir, kita yang bisikkan, asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang ketika dia akan mati menghadap Allah juga, kita sekali lagi membisikkan la ilaha illallah. Jadi tidak pernah putus pendidikan anak. Ketika kita bosan, disitulah kita. Ketika ibu mulai bosan merepet, ibu mulai bosan memberitahu, bertanya mau kemana, jangan jalan dengan siapa, uang. Maka pada saat itu sebenarnya kiamat sudah terjadi. Kiamat alam belum, tapi kiamat isinya sudah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar hewan kurban yang kita kurbankan nanti jadi kendaraan kita di akhirat? Kita dulu waktu kecil dikatakan nanti kambing ini kita akan naik kambing ini di akhirat. Ini ada lembu, nanti kita akan naik lembu ini di akhirat. Ini onta, nanti kita akan naik di akhirat. Apa betul begitu? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Adanya di athar. Asar itu riwayat dari tabi'in. Disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dan Imam Ibnu Hajar. La yathbut, tidak sahih. Kata Imam Sakhawi dan Imam Ibnu Hajar. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bisakah saya seorang anak perempuan menggantikan puasa almarhum ayah saya meninggal? Kita kalau ada tinggal puasa, tolong dicatat, ditulis. Ini kita sudah di ujung bulan Sya'ban, bulan Rajab. Tinggal 1 bulan lagi untuk mengganti puasa bulan Sya'ban. Kita tulis, saya punya utang puasa 10 hari, tanggal sekian. Meninggal. Nanti anak kita buka-buka. Dia lihat, oh ternyata ayah saya ada utang puasa 10 hari. Maka wajib ahli waris melaksanakan puasa ini. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasanya. Saya puasa dengan niat menggantikan qada puasa almarhum ayah saya. Bisakah anak perempuan mengqada untuk ayahnya? Bisakah anak laki-laki mengqada untuk almarhumah ibunya? Bisa. Tidak mesti anak laki-laki mengqada untuk ayahnya, anak perempuan mengqada untuk ibunya. Tidak ada ikhtilaf antara ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali
tentang masalah mengqadhakan puasa ahli waris. Begitu disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Somad, kayak mana jadi ustaz? Ustaz itu istilah dalam bahasa Turki, artinya guru. Bahasa Indianya guru, orang yang didengar ucapannya. Atau dalam bahasa Arab muallim, muallim dari kata ilmu, yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Ada ustadz ini memang cita-citanya dari kecil dia mau jadi ustadz. Tapi ada juga orang yang diustadkan, nggak sengaja tiba-tiba jadi ustadz, mendadak ustadz, bisa juga. Kalau pertanyaannya ke pribadi saya, gimana, kayak mana jadi ustadz? Jadi saya memang sekolahnya tidak pernah sekolah umum, ibtidaiyah, habis itu sanawiyah, SMP, habis itu aliyah, habis itu ke Al-Azhar, habis itu ke Maroko, habis itu ke Sudan. Memang sekolah agama. Memang saya dipesankan dari dulu, kata mbah saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Jadi tidak ada niat mau jadi itu, jadi enggak. Yang penting sekolah agama untuk mengajar, awalnya untuk mengajar keluarga saja, mengajar di kampung supaya orang ngerti agama sesuai pesan Allah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Perang jihad mempertahankan Madinah itu penting. Jadi serangan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi mesti ada 1, 2, 3 orang yang duduk ngaji sama Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Liyatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama. Setelah ilmu agama setelah belajar diamalkan, liyunziru qaumahu, memberikan peringatan, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, pakai hijab, jangan mabuk, jangan zina, jangan ini. Supaya masyarakatnya la'allahum yahzarun, supaya masyarakatnya takut sama Allah. Belajar, beramal, ngajar, target akhirnya adalah supaya masyarakatnya takut sama Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya ibu rumah tangga. Apakah zakat harta yang kita keluarkan boleh dikeluarkan pada saat lebaran Idul Adha bersama kurban? Karena dikeluarkan setiap bulan sepertinya sedikit. Kalau dikeluarkan setiap bulan sedikit. Jadi kalau berpenghasilan, siapa yang punya penghasilan 20 keping uang dinar, siapa yang punya penghasilan 20 keping uang dinar, berarti dia sudah, siapa yang punya penghasilan 20 keping uang dinar, maka berarti dia sudah kena zakat 2,5%. 1 keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram. Jadi 4,25 gram kali 20 keping 85 gram. 85 gram. Jadi 85 gram emas sekarang kalau kali 500.000 42.500.000. 42.500.000 bagi 12 1 keping 4,25 gram emas. Satu keping uang dinar itu sama dengan 4,25 gram emas.
kali 20, 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram emas kali sekarang harganya 500.000 rupiah sama dengan 42.500.000. Zakatnya 2,5%, 2,5%. Si ibu mengatakan kalau dikeluarkan setiap bulan terlalu sedikit, lalu dikeluarkannya setahun. Kalau dikeluarkan setiap bulan dibagi saja 42.500 bagi 12 bulan. Jadi kalau dibuatkan 3,6. Jadi kalau berpenghasilan satu bulan 4 juta, itu sudah kena 4 juta, 2,5%-nya berarti 100.000. 100.000. Boleh tidak dikeluarkan pada saat Idul Adha? Boleh dikeluarkan setiap bulan. Dianjurkan dikeluarkan setiap bulan, disetorkan ke Badan Amil Zakat. Atau dikeluarkan setahun sekali. Kalau saya pribadi, saya keluarkan seminggu sebelum Ramadan. Kita insya Allah Ramadan bulan April tanggal 24. Seminggu sebelum Ramadan saya keluarkan. Tujuannya apa? Supaya ketika di bulan Ramadan, saudara kita yang kesulitan, itu dia bisa off, nggak kerja, supaya dia bisa puasa. Itu manfaatnya kalau dikeluarkan di bulan Ramadan, menjelang Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada non-muslim sering berkata Alhamdulillah. Apa tindakan kita sebagai umat Islam? Alhamdulillah sudah jadi istilah bahasa Indonesia. Alhamdulillah, Assalamualaikum, sudah jadi ungkapan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada non-muslim mengatakan Alhamdulillah, itu sebenarnya dia sedang mengatakan puji kepada Tuhan. Dia tidak sedang mengolok-olok agama kita. Cuman dalam ajaran Islam dia tidak dapat pahala. Kita kalau mengucapkan Alhamdulillah dicatat oleh malaikat. Syaratnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tidak bersyahadat maka tidak diterima amalnya. Syarat pertama bersyahadat. Makanya masuk Islam bersyahadat. Khitan, sholat, zakat, puasa, haji belakangan. Syarat yang pertama mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa telapak kaki ibu ada surga? Ahzab kelas 7. Tempat yang paling rendah, paling hina, paling kotor telapak kaki. Telapak kaki hitam, bau, diinjak-injak. Allah Ta'ala mau mengatakan surga yang tinggi itu letaknya di bawah telapak kaki ibu. Jadi ini mana ungkapan? Artinya walaupun surga yang katanya tinggi, ternyata ada yang lebih tinggi lagi, ibu. Dan dia di bawah telapak kaki ibu. Artinya jangan lawan ibu. Berbakti kepada ibu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang paling layak mendapatkan baktiku? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, ayahmu. Ibu mengandungkanmu 9 bulan 10 hari, menyusukanmu 2 tahun lamanya, membesarkanmu. Berapa kali dia tidak bisa puasa gara-gara engkau, berapa kali dia susah, berapa kali dia sulit. Maka senangkan hati ibu. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana, kata Nabi. Ilzam rijlaiha.
Ya Rasulullah, izinkan aku ikut jihad fisabilillah, aku mau perang, mau mati syahid. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih ada, masih hidup, masih sehat? Iya, ibu saya ada. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Makanya muncul ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu surga tahta aqdamil ummahat, di bawah tapak kaki ibu. Itu makna kiasan. Sedangkan kakinya saja kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, apalagi kau belikan dia baju, apalagi kau belikan dia makanan, kau suapkan dia. Yang ibunya hari ini terbaring di rumah sakit, jenguk, ganti pakaiannya, senangkan hatinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada dalam satu keluarga anaknya masuk Islam, kedua orang tuanya non-muslim. Adakah si anak ini bisa menolong ayah ibunya kelak untuk ke surga? Remaja Masjid Ar-Ridha, setelah Asma masuk Islam, dia takut berhubungan dengan ibunya karena ibunya non-muslim. Artinya tidak masuk Islam komplit satu keluarga, anak saja masuk Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW ditanya, boleh tak saya sambung silaturahim dengan ibu saya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh saya beri dia sesuatu ya Rasulullah sebagai hadiah kenang-kenangan cenderamata? I'tiha, beri. Makanya boleh memberi daging kurban. Kalau dapat daging kurban 2 kilo, kasih. Dapat 2 kupon, kasih ibumu, ayahmu yang non-muslim. Tidak putus hubungan, silaturahim. Tapi kalau sudah meninggal dunia, mau didoakan masuk ke surga supaya selamat dari azab neraka, jangankan engkau, Nabi Ibrahim pun dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfaru Ibrahim li abihi idza mau'idatu wa'adaha iyyah. Ibrahim memohonkan ampun untuk ayahnya karena dia pernah berjanji, "Astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya." Aku akan memintakan ampun kepada Allah tentang dosa-dosamu karena Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan segala doa-doaku. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tapi ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu tidak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri. Itu Nabi Ibrahim, apalagi kita. Oleh sebab itu, ajak dia masuk Islam. Berikan buku, tapi bukan dengan keras. Ud'u ila sabil rabbik. Mungkin mulutmu tidak pernah mengajak, tapi dengan kelembutan akhlakmu. Dulu aku menyangka kalau anakku ini masuk Islam, aku akan kehilangan anak, Ustaz. Tapi ternyata setelah dia masuk Islam, kata-katanya lebih lembut, bahasanya lebih bersih, makanannya lebih suci, bahkan lebih sering. Sekarang dia cium tangan, sekarang dia peluk saya, sekarang dia kasih saya hadiah. Sekarang dia lebih lembut, dia selalu menangis. Akhirnya terbuka pintu hati. Dan satu senjata kita adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa setiap sujud. Ya Allah, Engkau yang membolakkan balik hati ayahku, ibuku, berikan dia hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Sebenarnya Allah mudah saja beri hidayah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kenapa Allah tidak lakukan itu? Allah hanya ingin melihat air matamu menetes di tengah malam. Allah hanya ingin kau lihat mengangkat tangan. Allah hanya ingin melihat engkau bersujud di tengah malam meminta, ya Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sebelum malaikat maut tiba. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, suami saya tak suka saya pakai khimar. Khimar kain penutup kepala. Perempuan itu ditutupnya dulu kepalanya, khimar namanya. Setelah ditutup kepala dengan khimar, baru ditutup dengan kain panjang, namanya jilbab, jamaknya jalabib. Kain panjang yang menutup kepala ini namanya khimar. Kain yang panjang sampai ke bawah itu namanya jilbab, menutup sampai ke kaki. Itu dalam istilah Arab. Suami saya tidak suka kalau saya pakai khimar, kain penutup kepala yang panjang. Tapi saya tetap memakainya. Apakah saya berdosa? Yang nyuruh engkau pakai jilbab penutup kepala itu Allah.
Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad SAW, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jalabib, kerudung kain yang untuk panjangkanlah. Yang nyuruh ini Allah, yang melarang suamimu. Suamimu itu hamba Allah, nyawanya punya Allah, hidup matinya di tangan Allah. Kenapa kau lebih takut kepada suamimu daripada kepada Allah? Yang ngasih belanja saya dia, yang memberikan hidup mati, yang ngasih belanja, yang mencari rezeki itu suamimu, tapi yang memberi rezeki itu Allah. Suamimu mesti diajar, dididik oleh wali. Wali saya siapa Ustaz? Wali ibu, wali perempuan adalah ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. Panggil ini suami yang melarang istri pakai jilbab panjang. Wallahu a'lam bishawab. Syarat pernikahan syar'i itu seperti apa? Ada wali. Saya misal punya anak gadis, saya wali. Ada 2 orang saksi. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, 2 orang saksi. Ada mahar, ada ijab, ada qabul. Mempelai laki-laki, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah, selesai. Jadi simple sekali. Kenapa dipersulit sampai orang berzina? Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang kesulitan. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Biaya sedekah kenduri, aulim walau bisyatin, buat kenduri walimah, makanya dibuat di masjid. Ij'alu, buatlah akadnya fil masajid, di masjid. Kenapa? Kalau di masjid semua orang ramai, ada acara apa itu? Akad nikah. Akad nikah siapa? Si Anu. Oh, berarti dia udah nikah ya? Udah, semua orang tahu. A'linu hadzal nikah, umumkan nikah ini. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Sehingga dengan memukul gendang, kelempang orang, acara apa itu? Ada yang nikah. Siapa nikah? Itu jamaah kita si Anu kemarin dengan anak Pak Fulan. Udah, selesai. Ini mempersulit. Akhirnya susah orang memikirkan itu, memikirkan ini, memikirkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh menggunakan kata jangan? Jangan atau tidak ketika melarang anak. Jangan main sana. Jangan. Karena salah satu postingan dari salah satu ustadz, dia mengatakan harus menggunakan kata tersebut. Karena itu yang ada dalam Quran. Kata ustadz ini, jangan. Tapi dalam buku-buku parenting mengatakan orang tua nggak boleh bilang jangan. La tamshi fil ardi maraha. Ibu-ibu, bapak-bapak mau tahu pendidikan Islam, baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Tapi kita nggak tahu ayat-ayat. Mau satu surat khusus, baca surat Luqman. La tusyrik billah. Ya bunayya, wahai anakku Luqman. Wahai anakku, Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'zuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia memberikan nasihat, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan kau persekutukan Allah, karena syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. La tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau jalan dengan bangga sombong pipimu ke atas. La tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan dengan sombong dan angkuh. Sering sekali Luqman mengatakan jangan. Mana yang kita ikut? Parenting ini atau Al-Quran? Ikut Al-Quran. Al-Quran wahyu, parenting akal. Dan kebanyakannya dari orang barat. Orang barat ini sampai sekarang masih coba-coba. Saya nggak ngerti dalam masalah medis kedokteran. Saya tanya, Bu dokter, apakah baku ini? Baku ilmu kedokteran ini dari dulu? Enggak Pak Ustadz. Dulu orang dikompres pakai air dingin.
dikompres, diambil sapu tangan, direndam pakai air es, dan kemudian berubah ijtihad dokter, direndam pakai air panas. Ternyata dalam dunia medis pun terjadi perubahan-perubahan. Begitu juga dengan dunia parenting yang berdasarkan akal ini. Al-Quran bukan dari akal. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Quran bukan dari akal Muhammad SAW. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, di luar maupun di dalam. Ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran. Kita pun hari ini menjadi generasi yang selamat dari perbuatan yang diharamkan kepada Allah. Karena orang tua kita dulu, jangan. Tak boleh, jangan. Buktinya kita sehat sampai hari sekarang. Tak rusak otak kita, tak rusak akal kita. Mana yang hasil dari parenting barat itu? Mana keberhasilannya? Kita dari kecil dulu diajarkan, jangan, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami mau tanya, bagaimana hukumnya kita berangkat haji, uangnya dari pemberian non-muslim? Nabi Muhammad SAW berkirim surat ke Mesir. Nama Raja Mesir itu Muqawqis, nama panggilannya Jirjis, nama gelar panggilannya Muqawqis. Tempat kantornya di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo. Surat Nabi itu dibawa sahabat namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Sampai ke sana surat Nabi dibaca oleh Jirjis Muqawqis. Salamun ala man taba'al huda. Selamat bagi siapa yang mengikuti hidayah. Aslim taslam. Masuk Islamlah kau wahai Jirjis, maka kau akan selamat. Lembut hati Jirjis membaca surat Nabi, dia gulung, dia kasih minyak wangi, dimasukkannya ke dalam kotak, dimuliakannya surat Nabi Muhammad SAW. Dibalasnya dengan hadiah-hadiah. Dibalasnya dengan madu asal Banha. Asal madu, Banha salah satu provinsi di Riau, salah satu provinsi di Mesir. Produsen madu. Madu itu sampai ke Madinah diminum oleh Nabi SAW. Itu dalil bahwa hadiah makanan dari non-muslim halal. Selama makanannya itu bukan benda haram, bukan bendanya haram. Daging babi, daging anjing tidak boleh haram. Madu halal. Kain, diberikan kain, karena waktu itu Mesir adalah produsen tekstil. Kain itu disimpan oleh Nabi SAW. Satu riwayat menyebut kain itu dipakai sebagai kain kafan. Artinya memakai kain boleh. Kain jelas produk pabrik non-muslim punya. Nah, makanya yang membuli-buli di video ketika saya pakai motor, ketika saya pakai mobil, ini somat pakai produk kafir. Ente nggak ngerti, nggak paham ajaran Islam. Makanya kalau mau dengar ngaji baik-baik. Kalau nggak mau dengar, tak usah. Oleh sebab itu maka memakai produknya nggak apa-apa, selama tidak terkait dengan ibadah. Madu, makanan, kain, buat. Dikirim perempuan, namanya Sirin. Yang satu lagi namanya kakaknya Maria. Dari Maria itu lahir anak Nabi laki-laki, namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Sirin itu diberikan Nabi kepada seorang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Artinya apa? Nabi menerima hadiah dari non-muslim. Nah sekarang engkau dapat hadiah uang. Dapat hadiah uang 50 juta. Itu milikmu. Terserah kamu mau beli mobil, mau beli rumah. Saya rumah sama mobil nggak tertarik Ustaz. Terus saya mau setorkan ONH. Terserah, itu uangmu. Kalau kita sudah punya uang dengan cara yang halal, kita tidak merampok, kita tidak mencuri, maka itu punya kita. Terserah kita mau kita pakai untuk apa. Intinya menerima hadiah dari non-muslim halal dengan syarat tidak unsur-unsur agama di balik itu. Tapi kata pepatah, kalau tak ada berada tak akan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pohon kelapa. Ketika musim padi dia akan turun. Kenapa dia beri hadiah kepada engkau? Apa maksudnya? Dia memang sahabat saya lama, baik. Tidak ada unsur agama? Tidak. Terima. Ada unsur agama? Jangan tolak. Jangan terima. Tolak. Tolak dengan cara yang baik, santun. Wallahu a'lam. Dari kelas Ibnu Rushd 7A, bagaimana agar bisa membahagiakan orang tua sesuai kemampuan kita? Engkau anakku yang masih kelas 7
niatnya sudah membahagiakan orang tua. Allah sampaikan cita-citamu, Allah bahagiakan hidupmu, Allah limpahkan rezekimu. Cita-cita yang paling tinggi membahagiakan orang tua. Kamu cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Cita-cita jadi apa? Jadi polisi. Cita-cita apa? Jadi tentara. Cita-cita apa? Jadi presiden. Cita-citamu apa? Membahagiakan orang tua. Karena kau jadi dokter, polisi, tentara, presiden, gubernur, wali kota, belum tentu membahagiakan orang tua. Tapi cita-citamu membahagiakan orang tua sesuai dengan kemampuan. Kalau masih kelas 7, membahagiakan orang tuanya cukup dengan bangun pagi, sholat subuh, disuruh orang tua nurut, cium tangan, pulang tunjukkan transkrip nilai, rapor, nilainya bagus. Jangan ngelawan, apa kata orang tua, ikut sesuai dengan kemampuan. Nanti setelah kau kerja, punya uang, belikan dia baju, belikan dia makanan, senangkan hatinya. Mudah-mudahan disampaikan Allah cita-cita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah saat ini kita sedang memasuki akhir zaman? Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi melihat ada seorang perempuan tua yang sedang bersolek. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, Jibril, siapakah perempuan tua yang sedang bersolek itu? Kata Jibril, itulah dunia yang sudah tua, tapi dia tetap ingin nampak muda. Artinya apa? 14 abad yang lalu pun dunia ini sudah tua. Tentang tanda-tanda akhir zaman, beberapa tanda-tanda itu sudah muncul dulu. Sudah muncul. Oleh sebab itu sebenarnya kita sedang di ujung masa. Bahwa air mata air Zuhar sudah kering, bahwa kurma bisan sudah lagi tidak berbuah, bahwa tanda-tanda munculnya Dajjal. Ulama-ulama dulu ketika membahas tentang masalah hukum itu detail. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, syarat rukun, syarat wajib, sunat muakkad. Jelas, kalau masalah hukum jelas. Tapi kalau masalah tanda-tanda hari kiamat, mereka dulu tidak menyebut secara detail, secara umum saja. Kenapa begitu? Karena takut kalau disebut secara detail nanti menimbulkan fitnah. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Sampaikan kepada manusia itu menurut akal, sesuai dengan kemampuan akal mereka, bahwa kita di akhir zaman mau kiamat. Enggak perlu cari kiamat hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Yang penting disiapkan apa yang sudah kita siapkan. Cerita orang ingin tahu hari kiamat bukan cuma sekarang, zaman Nabi dulu sudah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi terus saja ngajar. Setelah habis baru Nabi tanya, siapa yang nanya tadi? Saya Rasulullah. Ma'adat talaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Hubullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cukup. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cukup. Jadi sebetulnya cerita tentang hari kiamat adalah apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Nama Sandua Salsabila Hartaman, kelas 8. Bagaimana cara menghafal Quran dengan mudah dan tidak lupa-lupa? Dulu kami ketika belajar wajib menghafal Quran 1 tahun 2 juz. Tahun pertama 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz, 8 juz ujian terakhir. Habis sholat subuh atau sebelum subuh dibaca 1 halaman. Baca 1 halaman. 1 halaman. Jangan Qurannya diganti-ganti. Kalau Quran itu, Quran pojok, yang sama pojoknya, terus itu. 1 halaman, 1 subuh. Setelah dihafal, dibaca pada sholat qabliyah. Jadi waktu sholat qabliyah itu dibaca itu. Yang sudah dihafal tadi. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah asar. Biasanya di Mesir kalau habis asar, itu banyak syekh yang nunggu di tiang. Nunggu siapa yang mau nyetor hafalan. Kita biasanya rame-rame nyetor hafalan. Karena siapa yang nyetor hafalan dikasih duit 10 pon, 20 pon. Nyetor 1,5 halaman. Ada yang nyetor 1 halaman. Setelah itu malam nanti ditulis. Ditulis yang dihafal tadi. Karena nanti waktu ujiannya ada lisan, ada tulisan. Hafal, setelah hafal ulang-ulang dalam sholat, di luar sholat, habis itu ditulis. Didengarkan 4. Hafal, diulang-ulang sholat, di luar sholat, didengarkan kepada guru atau ke kawan, suruh tolong dengarkan, saling dengarkan ganti-gantian.
dan ditulis, itu untuk menguatkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Kami dari Tarutung, Tapanuli Utara. Masya Allah, sahabat-sahabat di Tarutung, Tapanuli Utara, mudah-mudahan senantiasa istiqomah, menjaga jamaah dan husnul khatimah. Ustadz kapan bisa datang ke kota Tarutung? Mohon beri tausiah memperkuat keimanan persaudaraan kami yang minoritas. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita akan berjumpa di Tarutung. Allah akan pertemukan dalam masa yang ditentukan Allah SWT. Kita berusaha dan berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara melatih kesabaran mama-mama yang setiap hari mengantar anak sekolah bawaannya mau ngebut saja? Masya Allah, luar biasa mama. Dia menjadi restoran karena dia menyiapkan makan. Dia menjadi hotel karena dia menyiapkan tempat tidur anaknya. Dia menjadi dokter karena dia yang menyembuhkan penyakit anaknya, suaminya. Dia juga yang menjadi gojek karena dia yang mengantar anaknya. Dan ketika terlambat dia juga yang menjadi pembalap. Dan ketika anaknya sedih, nilainya tidak cukup, dia juga yang menghibur. Luar biasa. Tapi ingat keselamatan. Perjuangan ibu-ibu luar biasa. Makanya tidak perlu seorang anak mengatakan untuk almarhumah ibuku Al-Fatihah, untuk almarhumah ibuku, enggak perlu. Seorang anak puasa nyampai ke ibunya. Seorang anak baca Fatihah sampai ke ibunya. Seorang anak sedekah nyampai ke ibunya. Seorang anak nyampai, otomatis. Oleh sebab itu ibu sudah berbuat luar biasa, tapi tetap jaga keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya riba untuk pengobatan orang tua? La ta'kulur riba, janganlah kamu makan riba. Lalu orang terfokus pada kata makan. Kamu kok minjam sama rentenir 1 juta bayar 1.200.000? Saya enggak untuk makan, terus untuk berobat. Kalau begitu bagaimana dengan untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk beli panci, untuk biaya sekolah? Jadi sebenarnya al-juz'u yadullu 'alal kulli. Disebutkan parsial, tapi sebenarnya untuk general. Disebut di situ makan karena mayoritas kebutuhan manusia pokoknya adalah makan. Tapi tidak hanya makan, minuman, pakaian, perhiasan, segala kebutuhan. Oleh sebab itu jangan pernah berobat memakai apapun dengan riba. Hukumnya haram. Terdesak, minjam ke sana kemari nggak bisa lagi. Sementara ini orang tua sudah mau mati. Pilihannya cuma 2, riba atau mati. Maka dalam Islam diajarkan memilih akhafud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat. Mati atau riba, boleh pilih riba. Tapi kalau masih ada alternatif yang lain, ada yang bisa dijual. Bukan pokok, rumah itu pokok, nggak boleh jual rumah. Maka boleh darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat, wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya subuh di masjid. Saya punya anak laki-laki kelas 5 SD. Bagaimana caranya agar kami berdua tega membangunkan anak saya sebelum subuh untuk bersiap-siap ke masjid? Selama ini dia hanya subuh di rumah saja dan tidak tepat waktu. Sekarang anak ibu kelas 5 SD. 2020 dia kelas 5 SD. Ibu bayangkan, ibu dan bapak sekarang hidup di tahun 2030. Kelas 5 SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Artinya di 2030 saat itu dia sudah semester 8, semester 7, semester 8. Dia tidak sholat. Kenapa? Karena sudah dimanjakan. Dia pacaran. Kenapa? Karena dimanjakan. Dia ngebut. Kenapa? Karena dikasih motor. Dia main gadget. Kenapa? Karena dikasih HP, diberikan pulsa.
Dia tidak tahu berbakti. Kenapa? Karena dibiarkan. Pertama awalnya lucu, lama-lama tidak lucu lagi. Dia menjadi orang durhaka. Jadi coba berpikir kita maju 10 tahun akan datang. Jadi kalau kita paksa dia bangun hari ini, sesungguhnya saya ingin nanti setelah dia semester 7 dia tetap sholat ke masjid. Kalau hari ini saya tetap tanya HP-mu mana, apa saja yang kau pakai, dari pagi sore buat apa aja, ini pulsanya kemana aja, sesungguhnya supaya dia jangan sampai kena virus game online, judi online. Kamu pergi sama siapa, pulang jam berapa, naik apa, sedang di mana, tujuannya supaya dia tidak liar, ada kontrol. Jadi berpikirnya bukan melihat dia kelas 5 SD sekarang, tapi bagaimana dia semester 7 di masa akan datang. Selama masih tegas, keras hari ini, insya Allah dia akan baik ke depan. Tapi kalau bermanja-manja, tidak mendidik, maka siap-siaplah 10-20 tahun akan datang, dia hanya akan menjadi generasi sampah yang membuat sampah di atas muka bumi Allah SWT. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di medsos banyak orang menghujat Ustadz, dan saya membalas komennya dengan hujatan juga. Apa hukumnya? Dari omak-omak. Ini omak-omak garis keras. Setiap ceramah, statement yang dipelintir, saya pasti membuat klarifikasi melalui video atau tulisan di Instagram resmi Ustadz Abdul Somad Official. Ibu cukup memposting satu klarifikasi saja. Kalau ada pernyataan yang dipelintir dari saya, dari ceramah saya, dari pernyataan saya, semuanya ada klarifikasinya. Baik video pendek yang di-share di grup maupun di Instagram. Ibu, jamaah, bapak-bapak, sahabat-sahabat, generasi milenial, cukup posting klarifikasi satu saja. Sekali posting di FB, sekali posting di Instagram, sekali posting di grup WhatsApp, cukup. Jangan habiskan energi untuk itu. Karena kita berhadapan dengan orang yang tidak kita kenal. Jangan-jangan kita kelahi dengan mesin. Cukup sekali share klarifikasi. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, anak perempuan saya kena santet oleh pria. Sudah saya bacakan Yasin 41 kali, tapi masih belum ada perubahan. Mohon petunjuknya Ustadz, apa lagi yang harus saya lakukan? Ambil daun sidir. Daun sidir bahasa Arabnya, sidir. Bahasa kitanya daun bidara. Ambil daun bidara 7 helai, digiling pakai batu. Kemudian waraqatu sidri madquqah, daun sidir madquqah yang ditumbuk halus, dimasukkan ke dalam air mandi, ember. Masukkan ke dalam air, dibacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakan qul huwallahu 3 kali. Kemudian Al-Falaq sekali, kemudian An-Nas sekali. Kemudian awal Al-Baqarah alif lam mim sampai 5 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi tengah Al-Baqarah. Allahu la ilaha qayyum, ayat kursi. Habis itu ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Habis itu u'idzuka bi kalimatika, kalau laki-laki. Kalau perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Habis itu yang ke-10 tutup dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibacakan ke air, dimandikan, dibuat berkali-kali. Kemudian dibacakan yang 10 tadi dalam MP3, suruh dengar ke telinganya.
Yang 10 macam tadi dibacakan suruh dengar telinga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وبسر الفاتحة أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتبلغ مقاصدنا وتقضي حاجاتنا وتغفر لنا ما مضى وتفتح لنا فتوح العارفين وترزقنا فهم المرسلين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي اشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين. واذا مرضت فهو يشفين وهو يطعمني ويسقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Potong cut bacaan doa dari awal tadi sampai akhir dalam bentuk MP3, buat berulang-ulang sampai 1 jam, dengarkan ke telinga. Dibaca pagi, ba'da subuh, petang, waktu matahari mau tenggelam sampai habis maghrib, malam mau tidur malam. Jangan lagi musik, karena salah satu pintu masuknya setan jin ke dalam hati melalui musik. Nah, dengarkan telinga, sehingga yang terngiang di telinga dia terus itu doa-doa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan was-was dari dalam diri, riya atau ujub? Misalnya lagi ngaji atau sholat terus dilihat atau didengar orang, terus jadi ngerasa dalam hati riya pas baca Quran.
bulan Ramadan tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tiba-tiba ada orang mendengar di samping, lalu kita pun langsung makin dibaguskan suaranya. Itu riya. Lalu kemudian kita tutup Quran, berhenti baca karena takut dipuji. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Terus baca, makin diperbagus bacaan supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu solusi yang paling baik bagaimana? Baca normal seperti biasa. Jangan merasa sedang membaca itu di samping dia, tapi sedang membaca itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, luruskan hati. Jaga. Ya, jangan berhenti. Tarkul amal li ajlin nas riya. Imam Fudail bin Iyad dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Teruskan, luruskan niat. Jadi kalau kita sholat di samping bupati, gubernur, presiden, menteri, panglima, saya ini sedang sholat di samping pejabat atau di hadapan Allah? Kesampingkan ini semua. Aku bukan sedang sholat di samping kamu pejabat, aku sedang sholat di hadapan Allah. Allah yang menciptakan kalian di samping ini semua. Luruskan akidah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, apakah diperoleh ketika kita sholat tiba-tiba ada yang datang ke rumah memberikan salam? Assalamualaikum. Kita sedang sholat. Kita kuatkan takbirnya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau kebetulan sedang sholat karena musim corona, sholatnya di rumah, kuatkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuatkan ayat. Dan orang yang bertamu itu juga mesti ngerti. Idza sallama ahadukum salasan falam yu'zan falyarji'. Kalau kamu mengucapkan salam 3 kali, tidak diberi izin, pulang. Dan salam tak berhenti-berhenti. Itu berlaku juga bagi miss call, telepon. 3 kali tak diangkat, tutup. Ini telepon tak berhenti-berhenti. Allahu a'lam bishawab. Terus semangat. Jangan sampai hati kosong, jangan galau, jangan gundah gulana, berbanyak dengan zikir, banyak-banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, uzkurullaha, banyak-banyak berzikir dengan Allah, zikran katsira. Sebut di mulut, hati mengingat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih bukratan pagi, wa asila petang, wa asyia petang. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan teruskan besok malam. Terima kasih. Sukses selalu jamaah dimanapun berada yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, Instagram. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami yang tidak langsung ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hafaz hadzal balada min kulli su' wa syarr. Jaga negeri kami ini, Republik Indonesia, dan seluruh negeri-negeri saudara-saudara kami dari segala keburukan. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, saudara-saudara kami dari malapetaka, bencana, musibah, perbuatan keji dan munkar. Wassallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.